It's like I woke up from a nightmare because I finally got away. Udara kota sangat panas saat tengah hari. Namun tak ada tanda kehidupan akan terhenti. Masing-masing sibuk dengan urusan dunia. Kemana kita liburan semester kali ini? Tanya Ferdi, lelaki berambut ala kapok. Gayanya pun sering mengikuti para pecinta fashion. Cari yang sedikit menantanglah. Jangan cuma wisata ala-ala. Nando, lelaki tampan itu menyahuti seraya menghisap rokoknya yang menyala. Tubuhnya bersender di tembok pembatas halaman kampus tempat mereka kuliah. Bibirnya tak ikut menghitam meski cukup aktif merokok. Hai! Dua gadis pecinta alam datang menghampiri mereka. Cantika dan Nuri, gadis cantik dan tomboy itu satu kampus namun beda fakultas dengan ketiga sahabatnya. Lagi seru kayaknya. Ngomongin apa sih? Cantika duduk di bangku yang ada di bawah pohon angsana dekat tembok pembatas. Tangannya membuka tutup botol minuman dingin, lalu meneguknya. Ngomongin rencana buat ngisi waktu liburan semester kali ini, jawab Zaki. Pria berkemeja biru dongker itu tengah mengutak-atik sepeda motor matic yang biasa menemani hari-harinya. Gimana kalau ikut aku aja naik gunung? Usul Nuri dengan wajah sumringah. Bayangan berada di puncak gunung menikmati indahnya sunset sangat menarik buatnya. Kita belum pernah naik gunung. Zaki berhenti membelai sepeda motornya, lalu duduk di atas jok. Pembicaraan ini cukup menarik. Tetapi ada rasa enggan juga karena belum pernah melakukan petualangan yang terbilang ekstrim ini. Benar. Kita naik gunung. Ayo kita jalan. Kapan? Ferdi sangat bersemangat kali ini. Ini akan menjadi pengalaman tak terlupakan. Menaklukkan sebuah gunung pasti akan sangat mengesankan. Lusa kita kumpul di rumahku. Alat-alat kita siapkan bersama. Ingat, jangan sampai ada yang sakit. Aku gak mau kita sampai ada yang gak ikut seperti liburan yang sudah-sudah. Cantika mengingatkan. Wajahnya nampak sangat serius mengancam. Ayo kita mulai cari perlengkapannya sekarang. Nando tanpa aba-aba sudah menyalakan mobilnya. Yang lain langsung mengambil posisi masing-masing di kursi penumpang. Hanya Zaki yang mengendarai sepeda motor, mengikuti dari belakang. 15 menit kemudian mereka sampai di sebuah supermarket. Segala kebutuhan untuk mendaki mereka beli. Jangan sampai ketika membutuhkan sesuatu tetapi tidak dibawa. Kawan-kawan, sepertinya aku nggak bisa ikut. Aku nggak punya cukup uang untuk ikut ke sana. Lagi pula ibuku juga sedang kurang sehat. Zaki berkata lirih setelah mereka tiba di rumah Cantika. Sepulang dari supermarket tadi, kelimanya langsung menyiapkan segala keperluan dengan seksama agar ketika berangkat sudah tidak lagi kerepotan. Wah, enggak seru nih bocah. Ngapain mikirin duit? Aku yang akan tanggung. Kamu tinggal berangkat aja. Ferdi menyahut dengan nada sedikit kesal. Zaki tahu diri, selama ini memang Ferdi telah banyak memberi. Namun bagaimana dengan ibunya yang tengah kurang sehat? Ibuku? Ya elah. Nih ambil buat berobat ibumu. Buat jagain kan ada bapak ma adikmu. Ferdi mengambil uang dari dompetnya, lalu diberikan pada Zaki untuk berobat ibunya. Tapi Zaki masih ragu. Tatapannya bergantian antara uang dan wajah Ferdi sang sahabat. Ambil aja. Pendakian kita batal kalau kamu gak ikut. Cantika memaksa. Dia sangat ingin selalu liburan bersama keempat sahabatnya. Berat hati Zaki menerima uang itu. Di rumah bapaknya juga sedang tidak ada uang untuk membawa ibunya berobat. Ini adalah cara tercepat mendapatkan uang, meski harus rela meninggalkan ibunya. Ken, ada kamu bawa teman pendaki yang lain. Ferdi menatap Cantika yang sedang sibuk memilah barang agar mudah mencarinya nanti saat dibutuhkan. Buat apa ngajak yang lain? Kita aja udah ramah kok. Lagian aku sama Nuri udah biasa naik turun gunung. Kalau cuma gunung setinggi itu bukan masalah besar. Kami bahkan udah lebih dari 10 kali naik gunung yang lebih tinggi. Udah tenang aja, asal bawa keperluan lengkap, pengalaman, pasti kita akan pulang dengan selamat. Cantika sangat yakin dengan kemampuannya menaklukkan ketinggian yang diiyakan oleh Nuri. Jangan takabur. Kita nggak tahu apa yang akan kita hadapi di sana. Kita butuh orang yang lebih berpengalaman. Zaki tak sependapat. Namun lagi-lagi kalah suara dari yang lain. Zaki pamit berangkat. Bu, Pak,
Jaki menyalami tangan kedua orang tuanya. Rasa tidak rela seakan menahannya untuk pergi. Tetapi dia sudah berutang pada Ferdi dan teman-temannya. Jangan lupa banyak berdoa dan selalu salat tepat waktu. Nak, pesan Bu Aida. Wajahnya sayu. Sakit asma yang diderita sejak kecil itu semakin membuat tubuhnya ringkih di usia senja. Jangan langgar larangan yang ditetapkan di sana. Semua itu pasti ada alasannya dan untuk kebaikan pendaki itu sendiri. Pak Rahman menambahi. Jaki mengangguk. Dia mengerti. Dalam hati berdoa agar dapat pulang dengan selamat. Sudahlah, Nak. Ibu nggak apa-apa. Terima kasih kamu sudah melakukan ini demi ibu. Ibu minta maaf sudah merepotkanmu. Mendengar itu hatinya menjadi sedih. Ini bahkan tak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan pengorbanan yang dilakukan mereka untuknya hingga sampai di titik ini. Jaki ke rumah Cantika diantar oleh adiknya pagi-pagi sekali. Pak Rahman dan Bu Aida merasa berat melepaskan kepergian sang anak kali ini. Hanya saja mereka juga tidak bisa berbuat banyak untuk menahan. Lantaran itu adalah cara cepat mendapatkan uang untuk berobat hari kemarin. Sesampainya di sana, semua telah berkumpul siap dengan segala keperluan. Mah, Cantika pamit. Nanti kalau Cantika pulang, Cantika pingin mandi kembang buat perayaan. Cantika mencium pipi kiri mamanya. Wajahnya tampak sangat ceria seperti biasa. Hanya saja ada sedikit yang berbeda. Bagai ada bayangan hitam di sekitar tubuhnya memberikan aura kurang sedap dipandang. Ada-ada aja kamu, Ken. Teman-temannya kompak menggeleng mendengar perkataan konyol gadis bermata lebar itu. Kembang setaman kalau perlu, Neng. Nando tertawa sampai hampir tersedak oleh asap rokoknya. Iya, Mah, ide bagus itu. Kembang setaman. Cantika tertawa riang, namun terdengar sedikit menyeramkan. Ada kilatan tak biasa dari sorot matanya. Seperti sorot hampa tanpa fokus. Zaki merasa ada yang ganjil. Hatinya tidak nyaman dan seolah berkata agar membatalkan rencana pergi bersama keempat sahabatnya. Tetapi segera ditepisnya. Mungkin ini cuma perasaan saja, pikirnya. Kebersamaan mereka telah terjalin sejak masih SD. Tak mungkin hanya karena perasaan aneh itu akan membuat mereka terpisahkan. Tante, nanti bilang sama ayahku kalau aku nggak mau pulang ke rumah. Aku pingin ke rumah nenek aja. Kali ini Nuri yang berbicara aneh. Nur, nenekmu kan udah meninggal. Zaki mengingatkan. Kan rumahnya masih ada, Zak. Sahut Ferdi. Oh iya, lupa. Nanti di rumah nenek, aku minta dibuatkan rumah kecil buat aku istirahat. Tambah Nuri sambil menaikkan barang-barangnya ke dalam bagasi yang berada di bagian belakang mobil milik Ferdi. Istirahat kan enak dalam rumah, Nur. Kalau ada rumah kecil itu akan lebih nyaman. Aku bisa beristirahat dengan tenang. Nuri berbicara dengan nada sendu. Gadis penyuka petualangan itu tidak pernah nampak bersedih. Selalu riang sejak masih kanak-kanak. Ini beneran cuma kita berlima, guys. Zaki memandangi mereka satu persatu. Iya, udah nggak apa-apa. Tanpa peduli Nuri masuk mobil disusul Cantika. Zaki mengikuti di belakang, lalu duduk tepat di samping kiri Cantika. Mobil yang mereka tumpangi melaju menuju desa Cimani, desa terdekat dengan Gunung Halimunan. Gunung itu adalah tujuan petualangan mereka kali ini. Konon sudah sangat lama ditutup untuk pendakian umum. Tetapi inilah tantangan yang akan mereka hadapi. Menaklukkan gunung yang seringkali tertutup kabut. Pendakian terlarang. Jarak yang ditempuh ternyata cukup jauh. Mereka bahkan sampai harus bergantian menyetir mobil. Setelah keluar dari jalan raya, mereka melewati jalanan berbatu yang belum diaspal. Perkebunan dan persawahan hijau membentang di kanan kiri jalan. 5 sekawan itu menikmati perjalanan yang terasa sangat mendamaikan. Lihatlah puncak gunung itu, indah banget. Nuri menunjuk puncak gunung yang tertutup awan putih dengan wajah berseri bahagia. Keempat sahabatnya menatap ke arah yang sama. Di sanalah puncak yang akan mereka tuju. Tempat yang akan melukiskan sejarah dalam petualangan usia muda. Semangat semakin menggebu ingin secara sampai dan menikmati sunset dari ketinggian. Tapi tentu harus sedikit bersabar. Mereka tidak bisa mendaki hari ini, sudah cukup sore. Aku udah gak sabar pingin ke atas sana. Guys, Hemah, kita sahabatan dari kecil. Tapi kok baru ini aku tertarik buat ikut kalian naik gunung.
Ya, ujar Ferdi yang duduk di samping kursi pengemudi, seraya melihat ke bangku belakang sebentar. Dia dan Nando baru saja berganti posisi mengemudi. Gaulmu kurang jauh, bro. Ledek Cantika seraya tertawa. Lama bener ya sampai desa itu. Katanya cuma 10 kilo aja. Nando berkali-kali menundukkan kepalanya mencoba melihat jauh ke depan. Iya, ya. Sabar ajalah, tar juga sampai. Nuri menjawab tanpa menoleh. Dia masih asyik menatap pemandangan di sisi kanan, hamparan kebun sayuran milik warga. Bisa jadi ini terakhir kalinya aku lihat pemandangan seindah ini. Gumamnya lirih seperti ada kesedihan di dalamnya. Kayak dah mau mati aja kamu, Nur. Ferdi asal menyahut, sebelah bibirnya sedikit terangkat ke atas. Kalau aku mati duluan, kalian juga harus nyusul. Kan kita sahabatan. Sahabat akan selalu bersama-samanya. Ujar Nuri membuat semua terkejut dan merinding. Seketika suasana dalam mobil berubah menjadi canggung. Ngomong apa sih kamu, Nur? Ajal kita kan udah ada garisnya masing-masing. Sahut Zaki sedikit tegang. Ucapan Nuri benar-benar membuatnya ngeri. Haha, canda. Guys, mana ada orang udah mati bisa ngajakin yang masih hidup buat mati juga. Hahaha. Nuri tertawa, tapi tawanya sanggup membuat bulu kuduk berdiri. Udah, jangan ngomong gitu. Berdoa aja supaya akan selalu diberikan keselamatan dan panjang umur biar bisa barengan sampai tua. Zaki mencoba menenangkan, meski hatinya juga masih ketar-ketir. Jam 4 sore akhirnya mereka sampai juga di desa Gimani. Desa yang masih sangat asri, sejuk dan damai. Seluruh rumah warga masih berupa rumah panggung berdinding anyaman bambu, beratap ilalang. Di tepian halaman dipenuhi tanaman bunga beraneka ragam. Desa itu juga belum dialiri listrik. Wah, desa ini masih alami banget. Ya, Nando berdecak kagum melihat isi desa. Warga desa itu masih menggunakan pakaian tradisional, kain jarit dan kebaya sederhana motif lama. Kaum laki-laki menggunakan ikat kepala dari kain yang dililit, sementara kaum wanita menggunakan kain jarit sebagai penutup kepala. Bu, maaf. Di sini apa ada penginapan? Kami baru saja datang dari Jakarta. Tanya Cantika pada seorang wanita yang tengah menggendong putranya di tepi jalan. Jauh sekali. Tapi sayangnya di sini nggak ada penginapan. Deh. Wanita itu menyambut dengan ramah. Tatapan matanya sangat teduh. Kelima mahasiswa itu saling pandang, seakan bertanya lewat pandangan mata. Tak lama seorang pria tua yang ternyata adalah ayah dari wanita itu datang mendekat memberikan solusi untuk mereka. Menginap saja di rumah kami jika kalian berkenan. Seakan mendapatkan angin segar mereka tersenyum dan menerima tawaran pria tua itu. Tentu saja kami mau, Kek. Zaki menyambut gembira dan gegas mengikuti langkah pria tua itu masuk ke dalam rumah panggung miliknya. Kenalkan, saya Hasan, biasa dipanggil Aki Hasan, kepala kampung ini. Itu tadi anak saya Latifah dan putranya Indri. Suaminya ada di kampung sebelah sedang menjenguk orang tuanya yang sakit. Aki Hasan mengajak tamunya minum teh hangat ditemani singkong rebus untuk bisa saling mengenal satu sama lain. Desa ini masih sangat alami ya, Ki. Damai sekali sepertinya tinggal di sini, ujar Zaki. Iya, karena belum tersentuh kemajuan teknologi. Nah, beristirahat saja dengan tenang di sini. Kalau mau mandi di belakang di atas kolam. Aki Hasan kembali menyeruput teh hangat miliknya. Mereka saling tatap tak mengerti, tapi pura-pura mengerti agar tidak nampak bodoh. Iya, Ki. Mereka menyahut bersamaan. Teh hangat diseruput habis sebelum turun ke bawah untuk mandi. Kita mandi di mana? Ferdi celingukan mencari kamar mandi yang dimaksud Aki Hasan. Sebagai anak orang kaya, tentunya tidak pernah menemui pemandangan seperti ini. Di depan mereka ada sebuah kolam besar dengan 2 tempat persegi berdinding kayu tanpa atap di atasnya. Satu dengan pancuran beraliran air besar dan deras, sementara satunya berpancuran dengan aliran air kecil. Ketiga lelaki tampan itu saling berpandangan. Nuri dan Cantika tertawa geli. Kenapa kalian tertawa? Ya mandi di situ. Gitu aja nggak tahu. Cantika menunjuk tempat yang memiliki pancuran beraliran deras. Dia lalu masuk ke sana diikuti Nuri yang tak bersuara, hanya tersenyum geli. Kenapa masih di sini?
Mau ngintip kami mandi? Ya. Nuri melirik sinis. Ketiga lelaki itu pun pergi ke sisi lain kolam. Mereka menatap bagian belakang rumah yang langsung menghadap ke sebuah air terjun. Cukup jauh sebenarnya. Hanya saja nampak jelas dari sana. Nikah sama gadis ini, kita bakal betah hidup di desa ini. Damai banget. Gumam Ferdi. Aku nggak yakin kamu bisa hidup di sini. Kamu kan biasa hidup mewah. Di sini nggak ada fashion ala-ala yang kamu pakai itu. Ejek Nando dan mereka pun tertawa bersama. Fashionnya pakai daun bambu sama daun talas. Timpal Zaki semakin membuat tawa mereka meledak. Buruan mandi, sudah mau maghrib. Nah, enggak baik maghrib masih di luar rumah. Aki Hasan tiba-tiba datang menghentikan tawa ketiga pemuda itu. Kamar mandinya lagi dipakai sama Cantika dan Nuri. Ki, sudah selesai kok. Buruan mandi, nanti kita salat berjamaah. Tita Aki Hasan lagi sebelum meninggalkan mereka. Usai salat maghrib mereka makan bersama dengan menu seadanya di bawah remang lampu minyak. Suara serangga malam semakin menambah suasana syahdu. Sebenarnya apa tujuan kalian datang ke desa ini? Nak, tanya Aki Hasan setelah selesai makan malam. Kami mau mendaki Gunung Halimunan. Ki. Aki Hasan tersentak mendengar jawaban dari Nando. Dipandanginya satu persatu wajah anak muda di hadapannya. Laki-laki tanpa istri itu kemudian menghela napas berat dan panjang. Tatapannya teralih pada dinding gelap di sudut ruangan. Sebaiknya kalian pulang saja. Jangan lagi diteruskan niat itu. Apalagi ini adalah bulan Safar. Di bulan ini dilarang mendaki gunung. Tunggulah beberapa hari lagi sampai berganti bulan. Ucapan Aki Hasan menggelitik hati para jiwa muda itu. Ada apa dengan bulan Safar? Ki, Nuri tidak bisa membendung rasa penasaran. Baru kali ini dirinya mendengar ada pantangan naik gunung saat bulan Safar. Bulan larangan untuk mendaki. Karena ada banyak kejadian dan tantangan buruk yang akan dihadapi para pendaki. Jika tidak beruntung, maka tidak akan bisa kembali lagi. Aki Hasan mengucapkan itu dengan nada lirih namun menggetarkan hati. Ada larangan apa saja di sana? Ki. Zaki yang sejak tadi diam pun angkat bicara. Dia tidak ingin ada terlewat darinya. Semua harus benar-benar dipersiapkan. Wanita haid dilarang naik. Enggak boleh bicara kasar, meludah sembarangan, dan berbuat zina. Jika ada suara yang memanggil namamu, jangan sekalipun menoleh atau menyahut. Kalian harus punya kode panggilan yang disepakati. Tapi saran saya baiknya jangan naik sekarang. Jelas Aki Hasan panjang lebar. Semua gunung peraturannya sama ya, Ki. Nuri pun memilih merebahkan dirinya di ruangan itu tepat di sisi dinding rumah. Aturan ada karena kejadian yang sudah terjadi. Nak. Aki Hasan menggeleng saat melihat Nuri justru menutup kepalanya dengan selimut seakan tak ingin mendengar lagi nasihat dari Aki Hasan. Tidurlah, ini sudah malam. Saya harap kalian memilih pilihan untuk selamat. Aki Hasan bangkit kemudian masuk kamarnya. Semoga kejadian 10 tahun lalu enggak akan terulang lagi.